Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa market dan menganalisa ya. Kita akan mencoba untuk mencari bias weekly ya, di SAU USD ya. Kalau di SAU USD kita perhatikan di weekly di sini ada sell set liquidity ya. Sell set liquidity ini diambil. Kemudian ini ada buy set liquidity ya. Dan buy set liquidity ini sudah di break. Target selanjutnya kemungkinan dia ambil dari buy set liquidity atas. Dan market selama seminggu, ini market seminggu kemarin, ini weekly, dia open di sini di area ini, kemudian turun, kemudian naik sampai sini, kemudian turun, dan sekarang berada di close-nya berada di sini. Kita lihat biasnya di daily. Ini hari Senin. Hari Senin dia buka di sini, kemudian sempat turun. Ya, dia membuat manipulasi. Kemudian naik sini sampai sini, kemudian turun, close di sini. Selasa turun, dia naik sampai sini, kemudian turun, close di sini. Ini Rabu di sini dia pergerakan nggak terlalu kencang. Kemudian selanjutnya di sini di daily dia membuat manipulasi di sini. Dia membuat manipulasi di area ini. Ya. Kita coba top down. Ya. Kalau kita perhatikan ya, kita lihat di A4 ya. Di A4 di sini ada order block ya. Ini ada sell set liquidity. Ketika ada sell set liquidity kemudian di bawah order block ya, ini bisa kita jadikan peluang untuk mencari entry dan ambil order block. Kemarin kita ada entry di sini. Ya, entry kita adalah di area ini. Ini fair value gap. Di sini M15 entry, target di area order block 4 ya. Order block 4 ini target. Dan kita juga kemarin cari peluang sell di sini. Namun dia ambil dari sini. Order block lagi. Kemudian dia naik sampai sini. Di daily ya, hari Kamis ini dia membuat manipulasi di sini. Ini adalah semalam ya, semalam dia membuat manipulasi di sini. Ya, dia membuat manipulasi di sini, dan di sini ada order block ya.
kita akan entry sell kemarin jika ini di break, ya, area ini di break, namun dia ambil area order block kemudian naik, dan sekarang areanya di area ini dia udah membuat market structure break. Kemudian di 4 juga ini kita bisa jadikan target. Ini buy set liquidity. Ya, kemarin saya ingin entry di area ini. Di area ini. Ya, ketika market sudah sampai di break ini. Namun dia tidak ambil area ini, ternyata yang diambil adalah atasnya, fair value gap. Ya, dia membuat market structure shift, kemudian ngebreak lagi, dia membuat market structure break. Ya, ini adalah kemarin kita coba entry di sini namun tidak. Selanjutnya saya juga di H1, di H1 sini ada order block. Nah, order block ini kita bisa jadikan acuan entry, namun biasanya saya lebih suka entry di area ini. Entry di area ini, nanti kita cari area entry di sini, apalagi dia udah membuat liquidity grab. Ya, kita lihat ini udah berada di area diskon ya, order block nih bisa kita lihat nanti, dan ini berada di area OTE. Jadi kita akan cari peluang entry di sini atau di sini. Ini dia manipulasinya di sini. Kalau lihat di daily dia buat manipulasinya di sini. Dan ini juga dia membuat manipulasi. Ya, ini adalah area-area manipulasi. Selanjutnya USD CAD. Kita hapus dulu USD CAD. Kita lihat dari weekly. Di minggu ini sebenarnya pergerakannya nggak terlalu lebar ya. Dia ini di weekly pergerakan cuma segini. Ya. Apalagi dia di sini ada order block. Sebenarnya kenapa dia naik di sini? Kalau saya lihat di weekly dia ada order block di sini. Ya, ada order block. Dia ambil order block kemudian naik. Ya. Kalau kita lihat nih, ini hari Senin. Senin enggak tahu Senin. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita lihat di sini dia semua ambil order block. Kemudian ini adalah area manipulasi. Sell set liquidity, Sell set liquidity. Kita lihat di 4. Ya. Yang 4 di sini lebih jelas. Ini order blocknya. Ini sell set liquidity. Kalau sell set biasa, sell set liquidity diambil order block. Ya. Kemudian ini adalah ranknya, target TP.
Ya, kemarin kita ada entry di sini dengan acuan ini. TP-nya di area ini selama seminggu di H1. Dia udah membuat market, ini ada fair value cap, membuat market structure. Ya. Ini area order block belum diambil. Kalau di H1 ini lebih kecil lagi. Sebenarnya yang disebut dengan inducement ya ini. Ya, inducement. Seharusnya dia langsung turun ambil order block kemudian naik. Namun dia tidak turun, langsung ambil order block H1 kemudian ketika dia kembali lagi, ya biasanya ini adalah area banyak order di area ini. Ketika diambil area ini, kita lihat kemarin tidak ada entry di sini ya, karena sebenarnya dia udah membuat market structure di sini. Kemudian kita coba lagi entry lagi kemarin di area ini, ya. Kita buang dulu. Di area ini karena dia udah membuat market structure break di sini. Kita coba perkecil, kemarin saya coba perkecil di area ini ya, ambil di dalamnya. Lebih bagus ambil di dalamnya karena ini adalah market structure break. Target TP ini bisa dijadikan target TP di area ini. Jadi entry-nya adalah ya, saya selalu ambil low-nya seperti ini cara entry-nya. Selanjutnya RUSD. Ya, saya ada entry di area ini. Kita coba analisa. Di sini berarti kan di sini ada order block. Di weekly ada sell set liquidity. Ya, di weekly ada sell set liquidity. Kemudian di sini ada order block. Ini ada area weekly. Di sini ada fair value cap dan di atasnya week order block. Dan kalau kita ukur di sini, ya dia baliknya juga di area OTE, area diskon, ya diskon kemudian dia ambil ini. Ini bias dari weekly. Ya. Bias weekly, ya. Kalau kita lihat di D1 ini lebih jelas lagi. Ya. Ini ada lorong cahaya. Ini kalau seperti ini inducement. Bahkan ini ada low, dua low, equal low. Dia 4 coba. Nah,
ya, dia naik, dia ada ambil order block. Ya, kemarin saya coba entry di sini ketika ini market startership, namun tidak kena ya, tidak diambil. Saya entry di sini. Kalau di TF lebih besar ini lebih kelihatan. A4 ini lebih kelihatan. Dia ambil dari order block ini. Ya. Ya, kita lihat di sini sebenarnya dia membuat manipulasi. Ini dimanipulasi, tapi dia kecil manipulasinya. Ini manipulasinya di sini. Apalagi di sini ada order block. Ini order block. Order block D4 ini membuat manipulasi. Ya, dia langsung naik, ngebreak ini naik. Nah, ini bisa jadikan area entry karena dia ada fair value gap. Fair value gap. Karena ini udah di break. Ya. Dan kemarin saya entry di area ini. Ya. Kalau di daily dia nggak kelihatan. Di daily nggak kelihatan. Kalau weekly juga nggak kelihatan. Weekly di sini. Daily A4 ya, ini kelihatan ada order block di A4. Jadi kemarin ada entry di area ini, dia membuat market structureship, ngebreak ini, kemudian membuat fair value gap, break target TP. Nah, target TP sebenarnya order block ini. Perhatikan ya, dia sekarang ambil order block kemudian naik ya. Apakah ada pulang ya? Namun seperti ini tidak bagus untuk entry karena market structureship-nya juga nggak terlalu bagus, karena dia ambil dari atas ke bawah, jadi kemungkinan marketnya masih turun ya. USD CHF kita analisa dari weekly. Ya, kita hapus dulu ya. Kita perhatikan di sini ada weekly, ada sell set liquidity, ambil sell set liquidity naik ya. Kemudian di sini ada fair value gap ya, ketika diambil fair value gap baru turun ya, sempat turun. Atasnya ada order block. Ini adalah biasnya ya. Dan pergerakan seminggu kemarin ini enggak terlalu kencang. Dia tutup di sini, buka di sini, turun ya, naik lagi sampai sini naik ya, kemudian turun lagi. Jadi membuat kayak hammer. Ini ada order block, ini weekly. Kita lihat dailynya ya. Daily ini ada liquidity dari tadi. Ini liquidity, clean liquidity.
kemudian ambil dari sini order block, kemudian naik. Kita lihat ini, ambil fair value gap ya, fair value gap, kemudian naik. Bisa target adalah sini, kita lihat H4 nah ini ya, market structure shape-nya di sini dia buatnya. Kemudian dia naik, ambil dari fair value gap sini. Ini adalah H4 ya. Kemudian ya, dan ini lebih jelas, ini order block ya. Dan ini bisa kita cari peluang entry di sini. Ada BPR di sini ya, kita nanti cari peluang di BPR, entry di BPR, karena dia udah mengebreak ini di market structure shape pertama. Kemudian dia membuat market structure break. Kita akan cari peluang entry di area ini. Target ini ada liquidity internal. Oke, liquidity internal di situ. Selanjutnya AUD USD. Iya, kita juga pas ya, analisa kemarin kita akan entry di sini, ternyata diambil ya. Kita coba analisa dari awal. Ya, ini adalah order block, ini batasannya ya, daily, di weekly, kemudian dia buat manipulasi di sini, sell set liquidity, ini enggak terlalu kenceng ya kemarin. Weekly dia close di sini, buka di sini, kita buka di sini, kemudian turun, dia naik sampai sini, kemudian turun. Sekarang posisinya berada di close-nya di sini. Dia membuat manipulasi di sini. Iya, manipulasi. Apakah ada peluang entry? Iya, peluang entry-nya kemarin ini. Kita entry di sini. Namun di atas di H4 ini kita juga ambil di H4-nya. Ini fresh ya. Fresh saya buat seperti ini kemarin. Dan ini analisa sebelumnya. Ya. Ini market structure shape. Kemudian ada order block turun sampai area ini, sell set liquidity, manipulasi di weekly, daily tadi, nge-break market structure shape. Kemudian di sini ada order block, kemudian naik di sampai area order block sini ya. Ini targetnya sampai area order block. Sekarang kondisi masih sideways. GBP USD kita analisa. Ini juga kemarin ada entry di sini, ada kita membuat base set liquidity, diambil ya, entry di sini. Ini market structure shape, kemudian dia membuat fair value gap, turun, ambil order block di sini. Dan saya akan cari entry nanti di area ini.
namun kita lihat pasarnya karena ini sebenarnya udah agak terlalu bagus ya. SMT kita bisa nanti di fair value gap di sini karena ini udah diambil, dia nggak kuat naik. Bahkan di sini ada order block ya. Order block, apakah areanya bagus? Nggak terlalu bagus. Jadi area yang bagus adalah ini ya. Kemudian NJD USD. Nah, kita juga ada entry di sini ya. Kalau weekly di sini dia membuat, kita perhatikan di sini ada liquidity fair value gap. Kemudian dia membuat ini ada sell set liquidity, di sini. Kemudian dia ambil order block di sini. Order block. Ya, tapi area entry-nya bagus nih, ini di area sini ya. Ini nggak ambil, nggak kena. Tapi di sini biar banyak nih order nih, sampai dia naik. Karena banyak order dia naik seperti itu. Ya. Kemudian naik ini, kita lihat dia daily nggak terlalu kelihatan. 4 ya. 4 dia order block. Ini dia membuat manipulasi di sini. Ini sebenarnya fair value gap. Kemudian kita kemarin ada entry di area ini. Ya, karena dia membuat market structural break kemudian naik target ini. Nah, ini kita juga entry ya. Entry karena ada fair value gap. Kemudian dia turun, ini ngebreak kemudian naik, ambil ini, dan kemarin di respect lagi. Saya kemarin entry-nya adalah di area yang sini karena ini belum masih fresh ya, belum menutup area ini. Ini kalau seperti ini nggak saya ambil ya, karena ini order blocknya udah ditutup. Kalau order blocknya belum ditutup, saya akan ambil ini. Saya ambil lagi, ini fair value gap. NJD USD ini udah tinggi ya, tinggi sekali. Ya, dia kemungkinan akan ambil beset liquidity di weekly. Ini ada fair value gap. Nah, ini weekly. Ini bias weekly. Kalau kita lihat dia juga close-nya open di sini, kemudian turun sedikit baru naik. Ini kenceng. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tidak ada penurunan. Senin, dimana Senin? Senin ini langsung naik. Selasa sempat ada penurunan. Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya, kita lihat nanti ini order block di daily. Ya. Jadi ini bisa tunggu di area sini untuk buy, atau kita cari entry sell beset liquidity di weekly.
ya. Ini sudah berada di area ya Asset Liquidity Daily. Seperti turun dia udah membuat market structure shift, ini ranknya ya. Kita nanti coba lihat area ini, kemudian target ini sell set liquidity cara FJP ya. Kita entry ini di sini. Alasan entry ya, di daily juga kelihatan ya, di daily juga kelihatan. Kalau weekly enggak ya. Kita lihat di daily, di sini ada base set liquidity SL ya, base set liquidity. Kemudian kita lihat di M15 ya, dia membuat market structure shift ya, di sini. Ini adalah area fresh ya, ini fresh, ini fair value gap di sini. Kemudian naik turun RJP ya. Ini sama, kita ambil di area fair value gap. Rasanya belum ketutup. Ini ada 2 fair value gap ya, bisa di sini. Kalau seperti ini inducementnya ini ya, inducement. Jadi dia ambil fair value gap yang ada di atasnya. Tapi saya lebih senang ambil yang bawahnya, karena biasanya dia ambil ini sebagai base set liquidity ya. Base set liquidity USD-CAD, USD-JP ya. Ini kita lihat di weekly ini adalah base set liquidity. Oh iya, ini fair value gap ya. Ini ada order block ya, nggak terlalu bagus. Bagusan tunggu di atasnya atau di bawah sini. Ada JP ya. Kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di daily di H4. Kita acuannya di H4. Base set liquidity ini market structure shift liquidity grab ya. Kita coba entry di sini GPP-JP ya. Ini kalau JP itu trennya kenceng, kalau naik kenceng. Weekly ada enggak? Weekly ini ada order block. Biasanya weekly nih order block ya. Ini fair value gap udah diambil. Kita lihat daily ya.
di daily dia ambil ini order block ya, ini bagus untuk buy. Ada agak entry di sini, kita lihat. Break naik ini, market structure-nya ini. Kemudian fair value gap-nya ada di sini. Atau ini. Diambil yang mana ini? Oh, diambil yang atas. Tapi biasanya saya ambil yang bawah. Lebih suka yang bawah. Karena risknya kecil ya. Ternyata tidak diambil. Ya, selanjutnya ini ada fair value gap ya. Coba kita lihat di sini ada entry. Entry-nya bisa di sini. Ini inducement. Ya, ini naiknya kencang, kita tunggu di atas. Ini weekly dia open di sini, kemudian turun baru naik. Kita lihat daily ya, kita akan cari peluang entry di sini. Empat ya, kelihatan di dailynya. Selanjutnya kita ada entry di NQ. Nasdaq ya, Nasdaq. Ini kemarin kita coba cari peluang entry di sini, ternyata tidak ada reaksi turun. Dia ambil basic liquidity di sini. Basic liquidity, kemudian dia membuat manipulasi. Ini adalah manipulasinya ya, manipulasi. Ini akumulasi, manipulasi, distribusi ya. Di entry di area ini ya, dia berada di berada di area OTE. Kemarin dilihat ya, ini di M30 kelihatan di sini ada inner vision value gap ya. Di sini entry-nya inner vision value gap ya. IFVG target adalah ini. Kalau Dow Jones kita tunggu di area ini, nggak ada ini reaksi. Kalau di weekly nggak dapat batasan atas. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.